Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Johar Saputra. Saya bersekolah di SMA 2 Banjarmasin. Saya kelas 11 MIA 6 dan kali ini saya sedang mengerjakan presentasi tugas dari Ibu Susan. Bagaimana kabar Ibu Susan dan teman-teman semuanya? Semoga kita dilindungi dari virus corona. Semoga kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin membahas mengapa masyarakat Indonesia susah untuk diminta tetap di rumah saat pandemi corona. Lebih dari sebulan, wabah virus corona telah menjangkit sejumlah wilayah di Indonesia sejak 2 Maret 2020. Adapun jumlah kasus terinfeksi virus corona tiap hari pun mengalami kenaikan yang signifikan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol pencegahan virus corona. Salah satunya dengan karantina sendiri. Namun, sering berjalannya waktu, adanya protokol ini menjadi tidak lagi ampuh untuk membuat masyarakat menjadi patuh pada aturan kesehatan. Bahkan, mereka pun sampai mudik ke kampung halaman, meski pemerintah telah menyuarakan agar tidak mudik demi menghentikan rantai penularan virus corona tersebut. Lantas, mengapa masyarakat Indonesia susah diminta agar tetap berada di rumah selama pandemi corona tersebut? Jawaban sosiologi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Derajat Trikartono mengungkapkan fenomena tersebut terjadi karena kurang eratnya social control yang dilakukan oleh negara. Jadi, kalau menurut saya mengapa ada social control dan government control? Penyebabnya, pertama karena inisiatif dan kontrol yang paling kuat ini dilakukan oleh negara belum bergandengan erat dengan social control, kata Derajat saat dihubungi. Menurutnya, jika government control ini bergerak sendiri harus diikuti oleh aparatur yang kuat untuk pengendaliannya. Sebab, jika government control itu hanya berupa nasihat, dan nasihat tersebut tidak berurusan dengan kesehatan dan pendidikan, maka penguatnya dinilai kurang. Tetapi, apabila government control aparatur dan implikasi pada perizinan dan administrasi di beberapa tempat diterapkan secara ketat dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi, maka hal itulah yang dinilai efektif bagi social control. Ia menambahkan, jika telah diterapkan government control dan dilakukan darurat sipil atau darurat militer, maka dipastikan tidak akan ada yang melawan. Selain itu, Derajat menyampaikan bahwa hal terpenting yang sejak awal harus dibangun yakni inisiatif dan pergerakan dari pemerintah. Saat ini terakhir 14 April 2020 pukul 16.10 WITA, selama sehari terakhir sejumlah kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 282 pasien. Angka kasus baru tersebut lebih rendah dibanding penambahan harian Senin kemarin yang mencapai 318 orang. Sampai hari ini 3.954 pasien positif COVID-19 di Indonesia masih menjalani perawatan dan isolasi. Jumlah itu setara 81,7%. Dari total kasus positif virus corona di tanah air, pasien corona yang berhasil sembuh juga bertambah menjadi 426 orang. Namun, jumlah ini masih di bawah total angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia yang meningkat lagi menjadi 479 jiwa. Peningkatan angka kematian itu membuat case fatality rate (CVR) COVID-19 di Indonesia terkerek ke level 9,49%. Sebelumnya level CVR sempat turun ke angka 8%. Pada hari ini, untuk pertama kalinya juru bicara pemerintah untuk menangani COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyampaikan data orang dalam pengawasan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP di lingkup nasional. Yuryanto menyebutkan sebanyak 10,4
10.482 orang sudah tercatat sebagai PDP di Indonesia per 14 April 2020 kemarin. Dari jumlah itu 4.839 pasien terkonfirmasi positif corona berdasarkan tes PCR. Selain itu, dia menambahkan sampai hari ini total jumlah ODP di dalam negeri telah mencapai 151.137 orang. Atau orang dalam pengawasan tidak menutup kemungkinan berpotensi menjadi sumber penularan bila ia tidak mengkarantinakan diri atau berobat saat ada gejala, kata Rianto dalam konversi pers. Jadi teman-teman, marilah kita mengkarantinakan diri untuk demi keselamatan kita bersama, keselamatan kita semua. Kita menjaga diri di rumah untuk mengurung diri sejenak, dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan jaga kebersihan yang paling utama. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.